Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk mengadakan ibadah menjelang hari Pentakosta pada malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan hati kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang kami renungkan pada malam hari ini tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini dari 2 Korinta pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang pasti punya pengharapan. Harapan itu sama dengan impian. Jadi harapan orang itu pasti yang indah-indah, yang menyenangkan, yang baik-baik, sukses, bahagia, dan seterusnya. Tidak ada orang yang mempunyai harapan hidup menderita, susah, gagal. Jadi pengharapan merupakan proses penantian terhadap hal-hal yang akan terjadi nanti dalam kehidupan manusia. Sekarang bagi kita apa yang menjadi pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus atau pengikut Kristus? Dalam pasal 5 ayat 1 dengan jelas dikatakan, jika kemah tempat kediaman kita di bumi atau tubuh kita sekarang ini dibongkar, atau berarti mati atau dipanggil oleh Tuhan, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat atau tidak dibangun oleh tangan manusia. Jadi tempat itu dibangun oleh Allah sendiri, berarti itu tempat yang mulia yang disediakan bagi kita
masing-masing. Demikian pula kalau kita membaca firman Tuhan dalam 2 Korinta 4 ayat 14 dikatakan Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita bersama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Berarti nanti kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, dibangkitkan bersama dengan kemuliaan Yesus dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam tempat mulia yang telah disediakan bagi kita semua. Ini merupakan pengharapan dan sekaligus keyakinan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus atau pengikut Yesus. Disadari atau tidak, hal-hal yang baik atau menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu bukan hal yang mudah. Tetapi itu merupakan pergumulan di dalam kehidupan seseorang. Bahkan banyak tantangan yang harus dihadapi karena sebagai pengikut Kristus. Bahkan juga ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilalui dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai pengikut Kristus memang punya konsekuensi paling tidak ada 2 macam. Yang pertama, konsekuensi umum. Artinya, atau maksud saya adalah konsekuensi yang dialami banyak orang, tidak hanya sebatas orang-orang yang percaya kepada Yesus saja. Misalnya, kalau dalam firman Tuhan ini jelas bahwa badan manusia ini semakin lama, semakin tua itu semakin merosot, semakin lemah, semakin tidak punya kekuatan dan kemampuan, bahkan juga akhirnya akan kembali menjadi tanah. Bahkan sebelum itu juga sering merasakan sakit-sakitan dan sebagainya. Itu tidak hanya dialami oleh sebagian orang, tapi semua orang pasti mengalami seperti itu. Misalnya saja pandemi corona yang sekarang ini terjadi, yang juga dialami oleh banyak bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk bangsa kita Indonesia. Misalnya saja lagi terjadi bencana alam, musim kemarau panjang, itu pasti dialami oleh banyak orang, jadi tidak hanya sebatas orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu maksud saya konsekuensi umum. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus pasti mengalami konsekuensi secara khusus, yaitu konsekuensi karena imannya, karena percayanya, karena menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bisa terjadi hidup menderita karena imannya, karena ditolak ke sana ke sini, dibenci, dianiaya, dan sebenarnya diperlakukan seperti itu tanpa sebab. Jadi ini merupakan konsekuensi khusus yang dialami oleh setiap orang percaya, dan itu bukan sekarang ini juga, tapi sejak dulu pengikut-pengikut Kristus itu memang ditolak oleh dunia. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan dengan jelas, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, penderitaan yang dialami karena konsekuensi iman itu sebenarnya kalau dibandingkan kemuliaan yang kekal yang disediakan oleh Tuhan, itu lebih besar, lebih membahagiakan. Oleh karena itu dalam firman Tuhan ini kita diingatkan, yang pertama, supaya kita tidak khawatir atau tidak tawar hati kalau menghadapi konsekuensi-konsekuensi dalam kehidupan kita. Kemudian dalam firman Tuhan ini juga memperingatkan pada kita supaya di dalam kita mengikut Tuhan atau percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan yang kelihatan, tetapi memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu adalah yang kekal dan yang kelihatan atau terpandang oleh mata manusia itu sementara. Jadi kita memandang yang tidak kelihatan berarti memandang kepada Tuhan Yesus dengan kemuliaannya yang disediakan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Kemudian peringatan yang ketiga firman Tuhan ini kepada kita sekalian, yaitu Allah mempersiapkan kita
mempersiapkan diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Dia menyediakan rohnya, dia mengaruniakan rohnya yang kudus sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan bagi kita semuanya. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei yang lalu, kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, bukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kebahagiaannya sendiri, bukan seenaknya sendiri, tetapi justru Tuhan Yesus naik ke surga, ini akan mengirimkan rohnya yang kudus kepada umatnya untuk menyertai kepada kita semuanya. Dan Roh Kudus itulah yang juga memberikan kekuatan kita dan juga memimpin dan menuntun di dalam kehidupan kita. Jadi kecuali itu dia menyediakan tempat kediaman yang kekal, yang mulia tadi bagi kita semuanya. Jadi dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan kita yang ditinggalkan di dunia ini bukan kita sendirian, tapi kita bersama-sama dengan Roh Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan renungan pada malam hari ini, pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak sia-sia. Artinya, kalau bahasa Jawa, oramus pro. Tetapi kita terima, bahkan kita sudah merasakan saat ini, kita merasakan bahagia, senang sebagai pengikut Tuhan. Walaupun itu semuanya tidak sempurna, dan sempurnanya nanti kalau kita telah dipanggil, kemah kita telah dirusak dan kita diganti dengan kemuliaan yang kekal, itu kita akan merasakan kemuliaan yang sempurna. Dan pengharapan itu yang menjadikan kita semangat melayani Tuhan, menjadikan semangat kita untuk melayani dan mengasihi kepada sesama kita, mengasihi kepada Tuhan dengan setulus hati kita, dengan segenap hati dan hidup kita, bahkan mengasihi kepada sesama dengan ketulusan hati kita. Itu karena pengharapan kita, kemuliaan yang kekal yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Jadi dengan pengharapan seperti itu, lalu memperbarui iman kita, menyegarkan iman kita, memberikan semangat kita untuk melakukan segala sesuatu, baik itu bagi Tuhan maupun bagi sesama kita. Karena Tuhan Yesus telah menyediakan kemuliaan yang kekal di surga bagi kita semuanya. Jadi ini menjadi pengharapan yang selalu memperbarui, menguatkan dan meneguhkan iman kita, bahkan kita semakin semangat untuk mengasihi kepada Tuhan dan juga mengasihi kepada sesama. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan ini berlanjut mengerjakan Roh Kudus bekerja dalam hati kita masing-masing, sehingga kita selalu dibaharui iman kita karena pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, renungan singkat pada malam hari ini, kiranya Roh-Mu yang kudus yang bekerja terus di dalam hati, pikiran, perasaan, dan kehidupan kami, sehingga firman Tuhan ini tidak sia-sia. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami percaya bahwa Roh Tuhan yang selalu menyertai kepada kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.